Halo, selamat datang kembali di Studio 662 bersama saya Budi Siswanto. Tutorial saya hari ini adalah bagaimana cara membuat daftar kehadiran berbasis QR Code yang di-scan menggunakan smartphone. Tapi sebelum saya memulai tutorial ini, izinkan saya menampilkan satu ilustrasi bagaimana aplikasi ini bisa digunakan sebagai daftar kehadiran, di mana siswa itu menampilkan QR Code pada kartu pelajar, kemudian di-scan oleh guru atau siapa yang bertugas di depan gerbang sekolah untuk menjadi daftar kehadiran pada hari tersebut. Silakan simak video ilustrasi berikut. Terlihat di sini seorang siswa datang, kemudian menycan suhu badan dan menyodorkan kepada guru QR Code untuk di-scan dengan smartphone. Itu akan menjadi daftar kehadiran ya. Sekali lagi kita lihat seorang guru datang, scan suhu badan, dan selanjutnya menyodorkan QR Code untuk di-scan dengan smartphone atau tablet. Begitu juga dengan yang ini, sama ya. Jadi artinya aplikasi yang akan kita buat adalah seperti kegunaan yang ada pada video yang sedang kita lihat ini. Baik, yang pertama yang harus kita siapkan adalah membuat database-nya dulu dengan Google Spreadsheet ya. Di sini saya menyiapkan 3 sheet. Yang pertama adalah database, kemudian di sini ada absensi dan QR code. Jadi database-nya nanti saya isi seperti ini. Adapun datanya tidak harus seperti ini, tapi boleh menyesuaikan untuk tutorial ini. NIS, kemudian nama, kelas, semester, dan tahun pelajaran untuk database-nya. Karena nanti ini akan kita panggil supaya nanti ketika di-scan, anak itu mendapatkan data otomatis. Yang kedua adalah bagian absensi ini. Dari sini data-data ini akan menggunakan scan, dan apa yang tertulis di sini itu sama dengan yang di database nanti, akan mengikuti secara otomatis sesuai dengan NIS-nya. Selanjutnya adalah QR code. QR code saya ambil dari dari NIS ya. Jadi ini 123 123 456 6789. Untuk membuat QR code-nya nanti akan saya bahas sedikit di sini, tetapi nanti bisa dilihat secara detailnya di video saya yang sebelumnya pada episode yang ini. Baik, kalau database-nya sudah siap, sekarang masuk ke tab baru ya. Masuk ke alamat appseed.com. Ini adalah gratis. Jadi nanti silakan login menggunakan email, dan biasanya akan membaca langsung email yang sedang kita buka itu. Karena saya sudah login, jadi saya langsung masuk ke My Apps. Ketika kita membuka My Apps, maka akan tampil seperti ini. Dan yang akan saya gunakan adalah membuat apps baru. Di sini saya ambil Make New App. Kemudian ada 3 opsi, kita gunakan database kita sendiri. Kalau ini adalah dari yang contoh sudah ada orang buat. Kita ambil dari Start with Your Own Data. Kemudian di sini kita kasih nama. Namanya boleh apa saja ya. Saya tulis tes absen gitu. Saya tulis tes absen ya. Kemudian di kategorinya silakan memilih sesuai dengan bidangnya. Tapi ini saya pilih others saja. Kemudian pilih choose your data. Nah, ini, nanti di sini akan memanggil data spreadsheet yang kita buat tadi. Nah, kita harus panggil supaya lebih cepat, tulis saja namanya. Nah, ini ya. Jadi saya akan manggil yang ini. Dia akan proses sebentar. Baik, ketika pertama membuka, tampilannya akan seperti ini. Jadi yang akan dibaca pertama itu adalah dari sheet pertama, yaitu database. Jadi cuma ada satu, dan di bagian kanan ini adalah tampilan bagaimana nanti kalau di smartphone. Bisa Android ataupun iOS. Kalau disimpan, ini ada tanda panah ya, bisa dibuka, bisa disembunyikan. Nah, kalau mau buka nanti akan tahu langsung bagaimana tampilannya. Jadi karena database-nya cuma ada 3 nama, nanti akan tertulis 3 nama juga. Oke,
Selanjutnya masuk ke menu tabel. Nah, tabel ini akan membaca di sheet yang pertama, tapi kita bisa menambahkan tabel dari sheet lain. Tadi kan ada 3, yaitu database sudah masuk, kita masukkan yang absensi. Jadi kita ambil yang absensi. Nah, dia akan memanggil seperti ini. Oke, ada perbedaan ya. Ini yang database-nya, kemudian yang di bawah ini absensinya. Itu bagaimana cara mengimport data dari Google Spreadsheet ke aplikasi AppSheet. Oke, tadi tampilannya seperti ini. Jadi kalau di tabel sudah ada 2, sekarang kita masuk ke kolom. Kita akan mengelola untuk yang database. Ini biarkan dia seperti itu. Kita tidak perlu mengedit apa-apa. Tapi di bagian table, untuk database, di bagian table, itu supaya tidak bisa diupdate, tidak bisa ditambah, dan tidak bisa dihapus. Jadi kita, tadinya kan dia on begini, kita bisa off kan, on, off, begitu ya. Jadi kita off saja. Dan setiap perubahan yang kita klik, itu pastikan selalu simpan dengan menekan tombol save di pojok kanan atas itu. Kemudian masih di menu table, masuk ke absensi. Di absensi itu nanti bedanya begini. Kalau lihat di tampilan smartphone, bagian database itu tidak ada tanda plus di sini. Artinya kita tidak bisa menambah. Karena penambahan dari sini nanti itu akan diambil dari absensi. Tapi kalau saya klik menu absensi, maka di sini akan ada tanda plus. Dan kalau saya klik ini, maka disinilah yang akan menambahkan datanya untuk masuk ke database yang tadi kita buat. Nah, untuk itu di bagian absensi saya perlukan add supaya tombol plus ini ada di sini. Saya juga bisa menghapus supaya kalau terjadi kesalahan bisa hapus, tapi saya tidak mau update. Jadi kalau sudah diinput, dia bisa diupdate begitu. Jadi saya biarkan update-nya itu off. Gitu. Jadi saya off saja. Selalu tekan save kalau melakukan perubahan. Oke, masuk ke bagian kolom. Seperti tadi saya sampaikan, di database biarkan saja seperti itu, karena kita fokusnya adalah di absensi. Nah, sekarang kita akan menjadikan supaya data-data yang ada di database itu langsung masuk ke bagian absensi. Tapi kita sedikit pelajari, di bagian ini ada banyak kolom. Supaya ini lebar, saya simpan bagian smartphone-nya. Untuk key, itu diwajibkan hanya satu saja. Saya bukan memakai NIS, walaupun key ataupun ID-nya itu adalah NIS, tapi NIS itu ada di database. Nah, di bagian sini saya mengambil waktu. Kenapa waktu? Karena kalau di database-nya itu nanti NIS-nya diinput berulang kali tidak bisa apabila ada NIS yang sama. Nah, kalau di waktu, setiap detik dia akan berubah. Jadi tidak mungkin akan ada persamaan yang persis masuk datanya. Pasti beda. Jadi untuk itu, untuk bagian key-nya saya ambil di bagian waktu. Oke, kemudian di NIS itu saya jadikan dia label. Maksud dari label itu adalah dia yang akan tampil di depan, kemudian nanti akan menjadi scanner atau QR code-nya itu untuk di-scan. Oke. Kita kembali ke atas dulu. Yang bagian atas ini otomatis ya. Untuk bagian tanggal, pastikan untuk type-nya pilih date. Kemudian di bagian waktu, pilih yang time. Sementara untuk di NIS, kita pakai ref. Maksudnya dia akan menjadi referensi untuk database-nya itu. Oke, di bagian sini yang lainnya biarkan dia teks. Kita masuk ke bagian formula. Untuk formula, kita akan gunakan tanggal itu tampil saat di halaman pertama. Kemudian waktu juga akan tampil. Kemudian NIS itu akan menjadi untuk scan barcode-nya. Nah, yang bagian nama, di sini masih teks ya. Pilih di bagian pensil ini. Klik tulis icon pensil ini. Kita akan memanggil nama NIS dan nama supaya dia jadi otomatis. Caranya klik tombol pensil ini, kemudian turun ke bawah dan pilih bagian auto compute. Nah, di app formulanya, klik saja di sini.
klik saja di sini. Kemudian pilih yang bagian other. Nah, di other itu akan ada di sini namanya NIS nama, karena kita akan memanggil nama kan. Jadi referensinya dari NIS yang akan menjadi data otomatisnya adalah nama. Jadi kalau ini tidak ada, klik aja insert. Ini contoh, ini saya hapus ya. Kemudian saya ambil nama, insert, tunggu sampai ada centang hijau seperti ini, kemudian save. Dan untuk yang kelas kita lakukan hal yang sama. Pilih tanda pensil, kemudian di auto compute, di bagian app formula, pilih kolom ini, masuk ke others. Karena ini NIS, kita akan memanggil kelas, maka pilih yang NIS kelas. Nah, di sini ada NIS kelas. Kalau ini saya hapus, insert, tunggu centang hijau seperti ini, save, dan begitu juga dengan semester, klik icon pensil, pilih auto compute, kemudian di kolom ini pilih dan pilih others. Tetapi jika pada bagian ini, bagian NIS dan semesternya tidak ada, kita bisa menulis sendiri. Contohnya, untuk mengambil kata semester itu sebaiknya copy dari sini supaya nanti tulisannya persis ya. Copy. Ini saya hapus dulu. Nah, karena tidak ada pilihan semester kan di sini. Jadi caranya bagaimana? Caranya adalah klik yang bagian mana saja, boleh kelas atau nama, pilih insert. Kemudian di kelas itu kita ganti dengan kata semester. Seperti itu. Tunggu sampai centang hijau. Kalau sudah, klik save. Dan selanjutnya untuk tahun pelajaran, saya singkat TP ya, begitu juga pilih tanda panahnya, kemudian pilih auto compute, dan di sini sama juga, tidak ada tulisan tahun pelajaran. Jadi pilih salah satu di bagian others, mungkin kelas atau nama, kemudian di kolom yang bagian kedua ini diganti dengan kata seperti yang ada di sini. Supaya persis. Kalau sudah, klik save dan done. Di bagian formula sudah. Sebenarnya cara tersebut juga bisa dilakukan dengan menekan langsung tombol di sini ya. Sama. Oke, sekarang masuk ke bagian sebelah kanan. Maksudnya seperti ini. Untuk show itu nanti akan tampil editable, bisa diedit atau tidak. Kemudian require itu adalah wajib diisi atau tidak. Ini saya wajibkan. Kemudian untuk bagian ini tanggal saya tidak mau edit, dan ini juga saya tidak mau edit. Jadi tidak bisa diedit ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini bagian tanggal, ini tanggal ya. Ini tanggal. Bagian editable ini kan saya tidak centang. Artinya ini tidak bisa diedit. Jadi pada hari itu dia akan otomatis membaca tanggal hari itu. Tapi kalau ini saya on, dia akan hitam. Artinya bisa diedit sesuai dengan tanggalnya. Dan ini untuk menghindari perubahan data. Contohnya absensi hari ini tetapi scan-nya kemarin atau besok begitu. Untuk itu saya off supaya dia tidak bisa diedit. Nah, yang begitu juga dengan waktu. Tapi karena waktu menjadi label, dia tidak bisa dilakukan itu ya. Kalau sudah save. Nah, yang require ini adalah wajib diisi atau tidak. Selanjutnya, untuk initial value-nya, kita akan setting, kalau bisa dilihat tanggal sini, kenapa sebenarnya untuk waktu dan tanggal dan waktu itu bisa digabung, tapi saya sengaja pisahkan, makanya saya buat menu sendiri untuk tanggal dan waktunya. Sekarang fokus ke tanggal. Di bagian tanggal, bagian initial value-nya, klik di kolom ini, kemudian pilih yang time, dan pilih yang now. Nih, now. Today. Today ya, today ini maksudnya adalah hari ini. Kalau kita tidak pilih begini, nanti akan susunannya itu akan berbeda. Jadi ini akan lebih mudah kalau kita tentukan untuk hari ini. Tidak perlu kita memilih tanggal. Secara online, handphone itu akan membaca pada hari itu. Kemudian untuk waktunya, sama konsepnya. Ini adalah pilih today, kalau ini pilih now. Jadi otomatis pada jam online yang ada di smartphone itu. Masuk ke menu time dan pilih now, kemudian pilih insert. Di sini, kalau ini saya hapus, kemudian di sini pilih insert, now insert.
kemudian save. Sekali lagi, setiap kita habis melakukan perubahan, pastikan tekan save tombol biru di bagian kanan atas. Oke, kita geser ke kanan lagi. Nah, ini ada search, artinya bisa dicari ya. Ini adalah satu fungsi-fungsi yang akan digunakan, boleh pakai NFC atau PII, tapi kita akan gunakan barcode scanner. Jadi yang akan kita gunakan sebagai barcode scanner adalah kolom NIS. NIS ya. Kalau saya geser ke kanan, di bagian NIS itu akan saya aktifkan scanner. Sebab nanti datanya akan tampil seperti ini, aplikasinya ini. Datanya akan tampil seperti ini. Jadi kalau di handphone, kita klik ini saja, maka dia akan membaca scanner dan kita akan letakkan kartu pelajar yang ada QR code dari siswa itu untuk di-scan. Selanjutnya, semua datanya akan terisi otomatis. Karena ini pakai komputer, jadi di sini akan ada tulisan seperti ini. Tetapi kita bisa gunakan manual. Contoh ya, saya klik di bagian sini. Ini kalau saya klik 1, 2, 3, ini kan belum ada namanya ya. Belum ada namanya sama sekali. Jadi kalau klik 1, 2, 3, maka langsung otomatis nama-nama ini akan keluar. Namanya siapa, kelas berapa, semester berapa, dan tahun pelajaran berapa. Begitu juga kalau saya ganti namanya, dia akan berganti sesuai dengan database yang ada di bagian ini. Makanya database ini adalah permanen, jadi tidak dihapus. Kalau saya ganti yang 789 juga dia akan berganti. Nah, seandainya ini saya input, saya save, di bagian sini kan masih kosong, di bagian absensi. Ini masih kosong. Kalau ini saya save, maka datanya akan masuk ke Excel tadi. Saya save ya untuk contoh. Dan ini akan ada proses di sini. Kita perhatikan di sini masih kosong kan? Dia akan masuk dalam beberapa detik. Nah, ini sudah masuk. Yang 789. Kita coba lagi. Jadi kita tambah. Kemudian nanti scan di handphone, tapi kita di komputer kita coba manual. 456. Kemudian namanya dan datanya sudah masuk di bawah otomatis, tidak bisa diganti karena dia otomatis. Kita save dan prosesnya akan ada di sini nih. Yang kita coba masuk adalah 456. Ketika ini sudah hilang, maka dia akan masuk datanya di sini. Nah, kita akan coba satu lagi untuk yang 123. Klik, kemudian NIS 123, akan ada namanya di sini, datanya save. Ini belum selesai, saya pindah ke sini, maka namanya juga akan masuk ke sini. Nah, ini 123 sudah masuk. Secara fungsi, aplikasi ini sudah bekerja dengan baik. Sudah bisa digunakan. Yang kita perlukan adalah memodifikasi supaya tampilannya, kemudian siapa saja yang input dan sebagainya itu nanti dapat dikelola dengan lebih baik. Kita perhatikan di bagian absensi ini adalah membaca dari sini, sedangkan di database membaca dari sini. Database-nya kita bisa kelola seperti ini. Jadi untuk kelas 7 itu sudah ada 1 orang, kelas 8 sudah ada 1 orang, kelas 9 sudah 1 orang. Nanti kita bisa menyusunnya ini dengan sangat rapi. Kita bisa melihat per tanggal atau per per kelas. Nah, seperti itu. Kalau di sini kita lihat per tanggal di bagian absensi. Nah, ini kan tanggal 3 gitu kan. Tanggal 13 bulan 3 itu namanya sudah ada di sini. Tapi semuanya akan tersusun sesuai dengan urutannya. Jadi kalaupun ada beberapa kelas paralel, semua data masuk itu akan tersimpan di bagian sini. Tetapi untuk di database, kita bisa mengelola dia per kelas seperti ini. Kita akan coba untuk memasukkan kelas lain, kelas 7, tetapi karena kelas 7 cuma namanya 1, nanti akan ada sama, ada 2 ya. Sekarang kan baru ada 1. Jadi masuk ke absensi lagi, kita scan barcode lagi. Oke, 1, 2, 3. Kemudian saya simpan. Ketika ini selesai, tanda 1 ini kalau sudah hilang, sebenarnya tidak harus menunggu hilang ya. Belum hilang pun dia akan sudah bisa digunakan untuk scan ke siswa berikutnya. Nah, kita lihat di database-nya sudah masuk kan di sini, maka rekapnya pun akan terlihat di bagian database ini. Nah, sekarang kalau saya refresh, nanti database-nya akan ada 2. Kan ada 1, kita klik. Nah, di bagiannya ada 2 kan. Sementara kalau yang kelas 8 itu dia baru masuk sekali atas nama itu gitu. Jadi kalau yang kelas 7
Ini ada 2. Kita mau coba lagi boleh, supaya kelihatan ada 3 ya. Jadi klik 1, 2, 3, save. Nah, tunggu prosesnya selesai atau langsung scan ke siswa berikutnya. Oke, berarti di kelas 7 atas nama Budi nanti akan ada data 3. Nah, ini kan datanya 3, yaitu jam berapa, tanggalnya sama semua ya. Nah, waktunya juga beda-beda, ini 17, 6. Ini di detiknya itu sudah kelihatan ada perbedaan. Begitu cara fungsi kerja dari aplikasi ini. Langkah selanjutnya yaitu kita akan menggunakan aplikasi ini di smartphone, bagaimana cara menginstallnya dan bagaimana cara menggunakannya. Sebelum itu yang harus kita pastikan adalah kita deploy dulu. Deploy ini maksudnya untuk mengetahui apakah ada error ataupun ada warning yang terjadi pada aplikasi yang sudah kita buat ini. Jadi masuk ke menu not deploy ini ya, kita klik. Nah, warning itu sebenarnya nggak ada masalah ya. Kemudian langsung saja move app to deploy. Jadi klik. Oke, sekarang sudah berwarna hijau, berarti sudah deployed. Yang selanjutnya adalah kita akan menggunakan ini di smartphone. Jadi kita bisa masuk ke menu share app atau masuk ke user. Kita pilih ke user saja ya. User. Kemudian secara default aplikasi ini bisa digunakan oleh pengguna email yang membuat itu sendiri. Kemudian kita juga bisa menambahkan dengan memasukkan alamat Gmail di sini. Dan untuk yang versi gratis ini, aplikasi bisa digunakan sebanyak 10 user. Jadi nanti bisa 10 handphone sebagai pengguna dari aplikasi ini. Kita juga dapat menggunakan menu link untuk membagikan dengan cara membagikan link yang sebelah sini. Jadi kalau kita share link ini ke WhatsApp contohnya, maka yang menerima itu nanti akan dapat perintah untuk menginstal aplikasi AppSheet baik di iOS maupun Android, dan selanjutnya register dengan email mereka supaya bisa menggunakan. Tapi kalau kita mau langsung email tertentu kita tujukan, langsung saja kita tulis di sini dan bisa menggunakan untuk 10 pengguna. Baik. Karena di sini saya baru akan menggunakan satu saja, jadi saya tidak perlu add, saya tidak perlu apa, karena kalau saya install AppSheet di handphone saya, akan otomatis masuk aplikasi ini, karena handphone saya menggunakan email yang sama saya gunakan untuk membuat aplikasi ini. Oke, sekarang kita pindah ke handphone, bagaimana cara menginstallnya, dan setelah itu kita akan praktekkan bagaimana cara menggunakannya. Baik, sebelumnya saya tunjukkan, ini adalah contoh dari barcode. Jadi barcode ini nanti dicetak kemudian dibagikan kepada siswa masing-masing. Nah, sekarang saya akan praktekkan bagaimana cara men-scan-nya dengan aplikasi yang sudah kita buat tadi. Jadi yang pertama saya akan buka email dulu, kemudian nanti di sini ada notifikasi bahwasanya aplikasi sudah siap, dan di sini ada tulisan install aplikasinya itu ya. Atau kita bisa menggunakan aplikasi Play Store ataupun App Store. Kita buka. Kemudian kita tulis saja aplikasinya namanya AppSheet. Oke. Nah, di situ terlihat ada AppSheet lah yang paling atas nih ya. Oke. Karena saya sudah install, jadi saya langsung akan buka saja, open. Karena email saya yang gunakan dengan yang buat tadi sama, tampilannya akan seperti ini, jadi akan langsung terbaca. Nah, tampilan di database ini sudah sama dengan yang ada di komputer tadi. Untuk menambahkan absensi siswa, kita masuk ke menu absen. Nah, di sini ada tanda plus itu ya. Kalau ada rekodnya, sudah terlihat ada rekodnya di sana. Sekarang kita klik tanda plus, dan saya akan mulai men-scan barcode atau QR code yang ada pada kartu pelajar siswa yang dibawa masing-masing. Pilih icon QR code itu, kemudian kita langsung scan. Bisa ketika saya save, langsung nanti bisa dilihat di layar ya, ada penambahan. Sekarang kan datanya ada pada nomor 9. Nanti kalau saya save, itu nanti akan bertambah pada nomor 10. Oke, sudah bisa dilihat perubahannya kan. Saya akan buat sekali lagi. Kemudian saya scan. Oke, kalau saya save, akan ada penambahan pada nomor 11 dengan ID 123. Betul kan? Untuk memastikan sekali lagi, saya akan menambahkan satu kali lagi
saya tambah, scan, kemudian apabila saya save akan ada nambah pada nomor 12. Oke, jadi begitu caranya bagaimana menggunakan aplikasi ini. Untuk tutorial kali ini, bagaimana cara membuat dari awal sampai cara menggunakannya. Saya belum menggunakan setting-setting yang lain karena itu nanti akan saya bahas pada video berikutnya. Kalau dibahas semuanya di sini akan terlalu panjang. Baiklah, demikian tutorial saya pada hari ini. Mudah-mudahan ini dapat dimanfaatkan untuk karyawan, untuk siswa, untuk guru, untuk staf, dan sebagainya, baik di sekolah maupun di suatu perusahaan atau di mana saja ya. Terima kasih telah mendukung terus channel ini, dan bagi yang belum subscribe itu silahkan diklik tombol subscribe, kemudian berikan komentar, masukan, ataupun saran dan kritik pada kolom komentar. Dan saya akhiri, sampai jumpa lagi. Bye.